Saya Haris Sultan. Izinkan saya ceritakan kisah tentang kebangkrutan moral rezim Islam di Iran. Beberapa hari lalu, sejumlah wanita muda yang mewakili negaranya di ajang internasional menolak menyanyikan lagu kebangsaan sebagai protes. Di negara normal, itu akan memicu debat. Orang-orang akan mengkritik atau memuji mereka. Namun, tak ada yang mengancam membunuh mereka. Itu yang dilakukan rezim Islam Iran saat menyebut mereka pengkhianat perang. Dan begitu itu terjadi, para aktivis di seluruh dunia mulai berkampanye agar para wanita muda itu diberikan suaka di Australia. Tapi seperti yang Anda tahu, Australia dipimpin oleh seorang Perdana Menteri kiri jauh yang sangat progresif, yang benar-benar 11-12 dengan Keir Starmer. Kita semua tahu, kinerja Keir Starmer sangat buruk. Dia telah menghancurkan hubungan istimewa Inggris dengan Amerika Serikat hanya untuk menyenangkan sebagian kecil konstituennya, yang bahkan sekarang sudah tidak menyukainya lagi. Umat Muslim di Inggris mulai beralih ke Partai Hijau. Mereka juga tak berniat menyenangkan Partai Buruh. Namun, Keir Starmer tetap berusaha menyenangkan mereka dengan harapan dipilih di pemilu berikutnya. Maaf merusak angan-angan itu, tapi hal itu tak akan terjadi. Anthony Albanese di atas kertas tidak seburuk itu. Tapi izinkan saya memberitahu Anda, jika populasi Muslim di Australia sebesar di Inggris, Anthony Albanese juga akan tunduk pada suara Muslim. Di awal perang, dia malu-malu bilang kita dukung rakyat Iran, bukannya menyatakan dukungan kepada sekutu kita, Amerika Serikat dan Israel. Tapi selain itu, dia tidak seberani Keir Starmer dalam mengecam perang Amerika Serikat terhadap Iran. Seperti saya bilang, secara ideologi dia lebih cocok dengan Keir Starmer daripada Donald Trump. Jadi, izinkan saya memutar video perempuan Iran yang menolak menyanyikan lagu kebangsaan. Jadi, begitu itu terjadi, orang-orang menyadari bahwa para perempuan di tim sepak bola Iran sedang memberi sinyal meminta bantuan. Lihatlah ini. Jadi, warga Iran di Australia mencoba menghentikan bas tim perempuan tersebut dan mereka meminta agar para pemain diberikan suaka di Australia. Lihatlah ini. Beberapa orang bilang mereka meminta bantuan. Saya kurang paham penafsiran mereka, tapi sepertinya memang begitu. Lihatlah ini. Nah, itu dia. Apa artinya itu? Ya, itu adalah isyarat meminta bantuan. Tolong kami, itu adalah isyarat meminta bantuan. Itu terjadi pada hari Jumat. Setelahnya, Menteri Luar Negeri Penny Wong ditanya soal upaya Australia membantu para wanita ini. Silakan dengarkan. Saya ingin bertanya, Bu Menteri, tentang tim sepak bola wanita Iran di Australia untuk Piala Asia. Mereka disebut pengkhianat perang oleh TV pemerintah Iran setelah sebelumnya menolak menyanyikan lagu kebangsaan minggu ini. Mereka menjalani pertandingan terakhir mereka di Australia malam ini. Apakah mereka aman pulang? Saya ingin mengatakan tentang tim wanita Iran bahwa sangat mengharukan bagi orang Australia melihat mereka di Australia. Dan ketika pemain Matilda itu bertukar jersey dengan mereka, menurut saya itu sangat momen bermakna yang menunjukkan solidaritas dan kekuatan olahraga menyatukan kita. Kita tahu rezim ini telah dengan kejam membunuh banyak rakyatnya sendiri. Rezim ini telah menindas banyak perempuan Iran dengan kejam. Dan kami berdiri dalam solidaritas dengan pria dan wanita Iran, khususnya perempuan dan anak perempuan Iran. Saya tidak ingin memberikan komentar tentang tim wanita Iran. Jelas, ini adalah rezim yang kita tahu telah menindak rakyatnya dengan kejam. Saya mengerti bahwa Anda tidak ingin menempatkan mereka atau keluarga mereka di kampung halaman dalam bahaya yang lebih besar di sini. Tapi bolehkah saya bertanya, apakah pemerintah sudah bisa melakukan kontak langsung dengan para pemain ini tanpa pengawas mereka? Saya tidak bisa berkomentar tentang itu, David. Jelas, pada akhirnya ini adalah hal-hal yang bukan merupakan keputusan yang saya buat. Saya mengerti, saya tidak akan mengkritik mereka tanpa alasan. Saya bisa mengerti bahwa itu terserah para wanita
untuk memutuskan apakah mereka ingin suaka di Australia atau tidak, karena kita tahu mereka mungkin berada di bawah banyak ancaman dari rezim Islam. Kembalilah atau keluarga kamu akan kami bereskan. Ini dilema moral berat. Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan. Jika kamu pergi, kamu akan disiksa dan dibunuh. Jika kamu tetap tinggal dan mempertaruhkan nyawa orang tercinta, mengetahui bahwa rezim itu sedang berjuang bertahan, tapi akan menindak lebih brutal. Jadi kamu tidak tahu, itu situasi yang mengerikan, dan aku benar-benar berharap tidak ada seorang pun yang harus mengalami situasi seperti itu. Setelah itu, aktivis kami, Drew Pavlov, membuat cuitan ini. Aku bacakan untukmu. Aku akan membacakan semua cuitannya, karena ini penting dan diperhatikan seseorang. Kisah ini benar-benar gila. Propagandis senior rezim Iran mengancam akan membunuh anggota tim sepak bola wanita Iran karena mereka tidak menyanyikan lagu kebangsaan pada pertandingan di Australia minggu ini. Para wanita itu dijaga ketat oleh pejabat Iran bersenjata di Australia agar tidak melarikan diri. Mereka juga tampak membuat sinyal SOS di bus tim, seperti yang telah saya tunjukkan sebelumnya. Pemerintah Australia tanpa alasan jelas mengulur-ulur penyelamatan hingga detik terakhir. 5 gadis berhasil kabur dan mengajukan suaka. Sisanya akan dipulangkan besok dan hampir pasti dianiaya. Ini pemerintah Australia yang sama yang ingin mengimpor anggota ISIS. Mereka disebut istri-istri ISIS, padahal mereka anggota ISIS perempuan. Upaya pemulangan telah dilakukan. Pemerintah juga berupaya memberi 3.000 visa untuk warga Gaza. Kita tidak tahu berapa banyak dari mereka yang merupakan anggota Hamas, dan ini adalah laporan ASIO, laporan dari Badan Intelijen Rahasia Australia kita sendiri, bahwa kita tidak tahu berapa banyak dari mereka yang memiliki pandangan Hamas atau bersimpati kepada Hamas. Saya bisa bilang mayoritas mereka bersimpati pada Hamas, sebab 60% warga Gaza mendukung Hamas menurut survei terbaru, hanya 37% warga Gaza yang menentang Hamas. Mereka harus dipaksa melindungi 5 wanita yang lari dari penganiayaan Islam, sehingga Drew Pavlov membuat cuitan itu. Setelahnya, Donald Trump mencuit ulang Drew Pavlov dan menyebut suaka. Beberapa menit kemudian, Donald Trump memposting lagi. Dia mengatakan Australia melakukan kesalahan kemanusiaan yang fatal dengan membiarkan tim sepak bola wanita Iran dipaksa kembali ke Iran, di mana mereka kemungkinan besar akan dibunuh dan disiksa, bahkan mungkin keluarga mereka juga akan dibunuh. Jangan lakukan itu, Tuan Perdana Menteri. Beri suaka. Amerika Serikat akan menerima mereka jika Anda mau. Itu luar biasa. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap masalah ini. Saat itu pukul 2 pagi di Australia. Donald Trump menelepon dan membangunkan Perdana Menteri kami, Anthony Albanese, dan dia mengatakan hal ini tentang percakapan tersebut. Saya baru berbicara dengan PM Anthony Albanese tentang tim sepak bola wanita Iran. Dia sedang menanganinya. 5 sudah ditangani, sisanya masih diproses. Beberapa merasa harus kembali karena khawatir keselamatan keluarga mereka. Bayangkan. Situasinya sangat buruk. Bahkan ada ancaman pada keluarga jika mereka tak kembali. Perdana Menteri menangani situasi sensitif ini dengan sangat baik. Tuhan memberkati Australia, Presiden Donald J. Trump. Hal baiknya adalah dia tidak ditegur oleh Presiden Trump seperti Keir Starmer. Itu pantas mendapatkan video terpisah. Saya membuat video sekitar seminggu lalu tentang bagaimana 2 badut ini, Anthony Albanese dan Keir Starmer, menghancurkan aliansi puluhan tahun kita dengan Amerika Serikat. Tetap sekutu strategis kita. Saya tahu Tiongkok adalah mitra dagang sekaligus pasar ekspor terbesar kita. Sekutu strategis utama kita adalah Amerika Serikat. Saya selalu mendukung aliansi dengan mitra barat dan itu sangat penting. Tapi alasan kenapa dia lolos dari kemarahan dan amarah Presiden Donald Trump sangatlah sederhana. Saya yakin Anthony Albanese akan bertindak pengecut seperti Keir Starmer jika populasi Muslim kita lebih besar. Itu memberitahu Anda sesuatu. Semakin banyak Muslim yang Anda miliki di negara Anda, semakin sedikit kendali yang Anda miliki atas kebijakan luar negeri Anda. Keir Starmer tidak hanya menghancurkan hubungan khususnya dengan Amerika Serikat, tetapi juga mempermalukan negara yang dulu hebat.
Inggris Raya. Anthony Albanese pasti akan melakukan hal yang sama jika populasi Muslim kita lebih besar. Intinya, jangan impor lebih banyak dari mereka. Saya harap wanita Iran lain juga memilih tetap tinggal di sana. Saya pribadi bersyukur bahwa saya tidak harus membuat keputusan itu karena, sekali lagi, jika sesuatu terjadi pada anggota keluarga mereka, bagaimana para wanita ini bisa memaafkan diri mereka sendiri? Itu hanya menunjukkan betapa brutal dan biadabnya rezim Islam yang menyedihkan ini yang masih coba dibela media kiri. Channel 4 membela mereka, sementara BBC mulai bersikap benar menurut saya. Saya telah melihat beberapa video bagus dari BBC di mana mereka benar-benar menentang poin-poin propaganda resmi IRGC. Tapi Channel 4 benar-benar buruk di Inggris dan CNN, bisa kamu percaya ini? CNN satu-satunya media Amerika yang mendapat akses ke Iran. Dan mereka bilang semuanya baik-baik saja, orang-orang berjalan-jalan, orang-orang tampak bersemangat. Apa-apaan ini? Benar-benar mengerikan. Menurut saya, ini adalah saat bagi semua media sayap kiri itu untuk benar-benar bercermin dan bertanya pada diri sendiri. Kenapa mereka berpihak pada iblis hanya karena loyalitas ideologi atau dogma mereka? Benar-benar menyedihkan.